bener ada buktinya. Ya, pasti Udin nggak punya bukti itu, malah buktinya video syur. Lalu kita tanya, "Loh Din, kamu bikin video syur? Kok kamu bikin video? Berarti kamu ikutan dong, Salome dong." Diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel kesayangan kita Debat Panas ya. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari seorang pendeta yang sangat kita kagumi ya, yaitu pendeta HTD alias pendeta very clear, pendeta Henry Tandian. Apalah kepanjangannya saya juga nggak tahu ya. Pokoknya namanya panjang sekali soalnya. Jadi kali ini kita akan membahas pernyataan dari pendeta HTD di mana dia mengatakan bahwa Paul Jong itu ternyata adalah gentone gentone turu yang artinya adalah titik lah ya teman-teman. Kalau yang dari Jawa lebih tahu karena saya pun baru tahu tadi ya setelah nanya kepada beberapa teman. Waktu ditanya juga semua pada ketawa gitu kan, karena ternyata ini salah satu bahasa yang kasar gitu ya. Jadi Paul Jang adalah gentone titik. Jadi dia dianggap sebagai raja lah ya, atau bosnya dari para orang-orang bejat ya, disebut sebagai rajanya dari para orang-orang bejat karena Paul Jang inilah yang dianggap sebagai akar dari para penjahat-penjahat yang inilah ya, PK semua dan Salome. Jadi dianggap dialah biang kerok dari segala macam jenis Salome yang terjadi di dunia debat sekarang. Terus teman-teman bisa lihat ini adalah kelanjutan dari yang kita bahas kemarin ya. Tadi ya, yang kita bahas tadi tapi saya rekam kemarin, yaitu nih ya, Paul Jang bantu Pastor JT bongkar perselingkuhan si Saifuddin. Ya, karena memang kita tahu Paul Jang ini beraliran oneness juga, beraliran yang sama dengan si Joshua Teu, sehingga tentu saja dia harus membantu Joshua Teu, karena posisi Joshua Teu itu babak belur sekali. Setelah dihajar oleh Udin dan Pastor Sarah, posisi Joshua Teu itu benar-benar udah kandas, sekandas-kandasnya kalau kita lihat. Ya, jadi udah nggak laku lagi dia, sama sekali nggak laku. Kalau kemarin tuh masih mending, tapi terakhir sama sekali nggak ada lagi yang respect dengan namanya Joshua Teu, dan karirnya tuh habis lah ya. Ini kalau dia nggak selamat dari badai ini, karirnya Joshua Teu benar-benar habis ya. Karir yang udah setengah mati dia bangun ya, dari mudanya dia bangun, udah dari muda pelayanan, begitu saja habis ya. Dan ini teman-teman bisa lihat juga ya kalau yang belum nonton. Jadi di sini kita ada bahas, istrimu aja nggak respect sama kamu. Beresin dulu keluargamu, Saifuddin, sebelum kamu menghakimi orang lain. Suka bongkar-bongkar rahasia orang. Kamu aja punya rahasia yang ditutupi oleh banyak orang yang mengasihimu. Cabulnya kamu semua ditutup-tutupi sama kita semua. Kamu juga cabul, kamu juga nggak beres hidupmu. Kamu juga rakus, kamu juga tamak, kita tutup-tutupin kamu. Saya kasih tahu Anda ya, kalau mau nuduh orang, Anda kudu beres. Jangan gara-gara 200 juta ungkit-ungkit dosanya orang. Kamu sendiri juga cabul. Kita nggak tahu, kita semua sampai mecahin etalase itu istrimu itu. Foto-fotonya lengkap itu, ya kan? ya, jadi ada kasus juga ya, kalau Saifuddin ini ternyata cabul juga ya, sama seperti si Joshua Teu ya, karena mereka memang satu grup ya, mereka teman baik dulu, jadi ya ketularan lah ya. Saya nggak tahu siapa yang menularkan siapa, Saifuddin yang menularkan Joshua Teu atau Joshua Teu yang menularkan si Saifuddin ya. Tapi Paul Jang juga sama dibilang, bahkan Paul Jang ini bisa disebut sebagai rajanya ya, bosnya dia ya. Kalau versinya HTD dialah bosnya, yang kelakuannya nih bejat gitu ya, kelakuan yang nggak benar, dialah bosnya. Cuman ya cuci tangan gitu, pura-pura seakan-akan dia tuh jujur, seakan-akan dia sudah bertobat, padahal ya nggak ada tobatnya juga ya. Jadi mungkin teman-teman dengar dulu nih ya pernyataan dari HTD,
mengenai siapa itu Paul Young, kenapa disebut Gentone Tour, ya teman-teman terjemahkan sendiri, saya nggak tahu ya. Jadi ini bagi orang Jawa yang tahu, yang non Jawa ya nanyakin ke temannya yang Jawa aja biar ngerti. Ya, kita dengar dulu pernyataan dari pendeta Very Clear sebagai berikut. Begini judulnya, Paul Young itu gentone turuk, ya. Itu bahasa Jerman ya. Silahkan Bapak Ibu Saudara translate dari bahasa Jerman ya, Jerman ke Indonesia gitu ya. Paul Young gentone turuk, ya. Tulis. Nanti translate ke Indonesia jawabannya asu kui. Ya saudara-saudara ya. Paul Young gentone turuk itu bahasa Jerman ya. Nanti translate-nya ke bahasa Indonesia asu kui gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jadi saya mau meluruskan ceritanya begini kan. Ini kan perseteruan nama antara Udin dan JT ya. Udin, aku siap membuka video syur gitu, video bejat ya. Ya. Kamu main nama cewek-cewek tuh katanya. Ya, kata Udin ya. Lalu saya candain, loh kalau urusannya itu cuman pinjam meminjam uang 200 juta, mbok dibuktikan saja bukti transfernya. Jangan kok malah kamu tunjukin video syur, nggak ada hubungannya. Tunjukin aja bukti transfernya, nanti videonya kita tonton bareng-bareng. Itu maksudnya. Saya itu nggak yakin ada videonya. Tonton bareng-bareng yuk. Ya. Terus logika sederhana. Gini Din, kalau kamu punya videonya pada saat anggap sajalah ya, anggap saja musuhmu itu JT itu sedang bermain syur gitu. Lalu ada videonya. Pertanyaannya yang bikin video siapa? Ya aku sendiri. Udin sendiri, ya berarti kamu Salome. Dengan kamu menunjukkan video itu, maka kamu sama saja ingin mengatakan kita itu Salome gitu. Ya. Ya, jadi permintaan saya tunjukkan bukti, ya bukti transfer saja, ya. Nggak ada hubungannya itu ya. Video syur dengan pinjam meminjam uang. Lalu muncullah Paul Young, si penista agama itu ya. Paul Young ceritanya membela JT. Aku mau tunjukin kalau si Udin itu juga bejat ya. Si Udin itu juga bejat ya. Itu kata Paul Young. Paul Young ingin membuka kebejatannya Udin, Saifuddin Ibrahim, gara-gara Saifuddin Ibrahim katanya membuka kebejatannya JT. Lah saya tahu kebejatannya Paul Young itu, saya tahu. Saya punya teman yang dulu rumahnya tidak jauh dari rumahnya Paul Young di Salatiga ya, daerah situ ya, daerah Salatiga situ. Ya waktu dia sering ke Semarang, saya punya jemaat ya, salah satu anggota jemaat kami. Lalu tak tanya, loh itu orang Cina juga ya, jemaatku ini orang Cina juga. Loh Pak, kok berarti deket sama Paul Young? Oh, Paul Young itu gentone turuk. Paul Young itu gentone turuk. Lalu tak cari translate di bahasa Jerman. Gentone turuk. Lah kok jawabannya asu kui. Ya. Kok ketawa? Jangan pada ketawa. Ini serius ya. Jadi aku punya jemaatku ya. Itu tempatnya nggak jauh dari tempat Paul Young. Dia bisa bercerita Paul Young itu gentone turuk kui. Ya. Jadi nek kalau Saifuddin Ibrahim itu kata Paul Young kan, wah dia juga bejat. Lalu Saifuddin Ibrahim neror ke JT. JT itu juga bejat. Lah Paul Young ini ya suhunya bejat. Suhunya para bejat itu ya Paul Young itu. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, gentone turuk itu gitu. Ya Paul Young itu gitu. Makanya Paul Young itu kenapa dia pergi ke luar negeri. Ini di lingkungan orang Cina ya. Saya kan orang Cina ya. Jadi saya ngerti ya. Di lingkungan orang Cina itu berlaku kayak gini. Kamu minggat aja deh. Kamu udah nggak tak anggap jadi anak.
Jadi Paul Yong itu sudah nggak dianggap anak ya oleh orang tuanya. Kenapa nggak dianggap anak? Lo bejat itu, suhu para bejat itu ya Paul Yong itu. Suhu di atas suhu para bejater itu ya. Para bejater itu suhunya ya Paul Yong itu. Yang jemaat saya membuat istilah gentone turuk ya itu. Ya. Jangan ketawa ya. Viral ini nanti gentone turuk. Yong, nggak taunya kamu tuh suhu para bejater toh. Paul Yong itu udah nggak diakuin keluarganya. Ya, jadi kalau urusannya pinjam meminjam duit, tunjukkan dong bukti transfernya. Ya, bukan kok aku mau menjelekkan, menjatuhkan dia pakai video sure. Lah kamu sendiri juga bejat. Kamu punya video berarti kamu Salome sama dia dong, ya. Lalu dibela oleh Paul Yong. Enggak taunya Paul Yong itu suhu bejater, suhu para bejater itu ya Paul Yong itu. Gentone turuk ya Paul Yong itu. Jangan lupa gentone turuk itu bahasa Jerman ya. Paul Yong kan tinggal di Jerman. Jadi Yong, kamu kasih tahu dong gentone turuk itu apa artinya? Waduh, aku sama HTD dibilang gentone turuk. Coba ditranslate di bahasa Jerman gitu. Nanti translate-nya asu kui gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak boleh lah ya. Kalau urusannya minjemin duit, ya ayo toh buktiin transfernya mana. Sudah cukup kok ya. Kalau Saifuddin Ibrahim, kalau kamu bisa nunjukin bukti transfer, nanti orang Indonesia ini banyak yang mau bantu. Aduh, kasihan juga ya. Ya sudahlah ya, karena itu sudah lupakan aja. Nanti banyak yang bantu. Itu kan haknya MKC toh. Kalian itu membuat penampungan donasi itu kan tujuannya untuk MKC. Jadi nanti ya banyak yang bantu MKC senilai 200 juta kalau benar ya 200 juta. Salah satunya yang mau membantu saya, salah satunya. Kalau Paul Yong pasti nggak mau bantu dia, wong dia gentone turuk ya toh. Suhunya para bejater itu ya Paul Yong itu. Mendingan kita nyanyi lagu ya. Yesus, aku percaya Engkaulah Maha Kuasa, karyamu besar, ajaib dan penuh kuasa. Yesus, aku percaya. Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Engkaulah Allah satu-satunya, layak dipuji selama-lamanya, sebab Engkau Allah Maha Kuasa. Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Engkaulah Allah satu-satunya, layak dipuji selama-lamanya, sebab Engkau Allah ada kuasa. Yesus, mendingan kalian belajar nyanyi ya Paul Yong. Yesus Kristus Allah yang benar ya. Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Engkaulah Allah satu-satunya, layak dipuji selama-lamanya, sebab Engkau Allah Maha Kuasa. Yesus. Nah, mendingan kamu belajar nyanyi ya. Ya, Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar ya. Kalau Pak JT, aku tidak percaya kalau Pak JT itu seperti yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim. Gini, terus terang aja, Pak JT itu kan termasuk pendeta yang ganteng, sama dengan saya, cuman saya sedikit di atasnya begitu.
Aku ini sedikit di atasnya ya. Jadi tidak heran kalau para jemaat itu sepertinya pengen dekat dengan Pak JT. Termasuk banyak jemaat perempuan juga pengen dekat dengan saya, seneng di foto-foto selfie, Pak, selfie gitu ya. Terus banyak orang yang punya tujuan tidak baik, foto-foto selfie ini disebar, wah itu berarti JT itu deket sama cewek itu gitu. Enggak lah ya. Moralnya pendeta JT ini sudah teruji kok ya. Dia adalah pendobrak Allah Esa, walaupun belum Allah Esa beneran. Kalau HTD ini Allah Esa murni dan konsekuen. Ya, jadi saya tahu betul sifat Pak Pendeta JT ya. Moralnya lumayan terjaga ya. Hubungan dengan istrinya juga baik-baik saja ya. Itu sudah tahan uji, Ibu yang terhormat Bu Esther itu juga tahan uji kok. Dia udah tahan uji ya. Ya, karena kami berinteraksi intens cukup lama dengan Pak JT dan keluarganya ya. Jadi kalau ada urusan pinjam meminjam dana, ya wis buktikan saja buktinya, bukti transfer dana cukup cukup itu saja ya. Jangan kamu ini urusan pinjam meminjam kok malah yang mau ditunjukin bukti perbuatan syur dengan wanita lain misalnya. Lalu kita tanya dong, loh kok kamu punya videonya, Din? Lah iya kan aku yang bikin videonya. Ya berarti kamu Salome dong. Udah diem aja, aku memang Salome. Lalu dibela oleh Paul Yong. Ya Paul Yong ini pura-pura sok jadi pahlawan. Enggak bener itu, Den, kamu itu salah. JT itu enggak melakukan seperti itu. Enggak taunya Paul Yong sendiri adalah gentone turo. Suhunya para bejater itu ya Paul Yong itu. Silakan Anda tanya di daerah Salatiga dan sekitarnya situ ya. Ya, dia kontrak di situ ya. Tetangga-tetangganya itu salah satunya jemaat saya, saudaranya. Kayak gendone turuk kayak Pak. Wis iku wong bejat-bejate Cina bejat ya iku ya. Ini bahasa Jerman ya. Kae iki jan gendone turuk, Pak. Wis Cina bejat ya kae. Itu silakan nanti ditranslate dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Translate bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Gendone turuk bejater ki ya kae. Nanti jawabannya asu tenan. Asu tenan. Jangan ketawa Pak ya, di translate aja. Gendone turuk kok sok jadi pahlawan. Ya pengkhianat atau penista agama Paul Yong itu gendone turuk Pak. Wis bejate wong bejati ya kuwi Pak. Cina paling bejati ya kuwi Pak. Ya judi ya. Gendone turuk iya ya. Wis sampai orang tuanya pun tidak mau mengakui sebagai anak ya. Wis kono lunga, sudah kamu pergi aja ya, aku udah nggak mengakuin. Yo saking bejate kuwi ya. Ya. Clear ya. Jadi jangan bingung para pemirsa sekalian, saya Pendeta Henry Tandianta. Aku lebih percaya sama mantan mentorku JT. Untuk urusan ini dia bener ya. Kalau toh ada pinjam meminjam ya buktikan saja dengan bukti transfer. Nanti ya kita urunan lah ya, kita PT ya, kita membantu. Kalau memang benar ada buktinya ya, pasti Udin nggak punya bukti itu, malah buktinya video syur. Lalu kita tanya, loh Din, kamu bikin video syur, kok kamu bikin video berarti kamu ikutan dong, Salome dong. Diam aja. Ya teman-teman sudah dengar ya pernyataan dari pendeta very clear yang ternyata bahwa Paul Jang ini ya gentone tur ya, yang artinya adalah bosnya kelamin gitu ya. Jadi ngeri ternyata Paul Jang ini. Dialah biang kerok dari oten-oten ini jadi sama. Karena memang kita lihat ya, orang-orang yang kalau udah gabung sama Paul Jang itu pada jadi bejat, pada jadi orang yang nggak benar. Begitu keluar dari Paul Jang baru sadar lagi. Contohnya Amin Wijaya. Ya, terus ada Ko Alengso. Begitu mereka keluar, mereka juga kayak orang yang baru tersadar dari hipnotis ya. Bahkan Ko Aleng juga ngomong sama saya nggak ngerti juga, dia bilang, ternyata si Paul Jang tuh bejatnya luar biasa. Tapi begitu saya keluar, saya baru sadar. Waktu di dalam saya pikir dia baik sekali. Dia orang yang bisa dipercaya, dia benar-benar baik sama Indonesia, mengasihi orang lain.
Begitu dia di luar, dia baru sadar, wah ternyata Paul Jang ini lah biang kerok orang jadi jahat, ya orang jadi suka memecah belah bangsa. Inilah kelakuan dari si Paul Jang itu. Jadi kalau udah sadar, baru tahulah seberapa ngerinya si Paul Jang. Tapi kalau yang masih terpengaruh Paul Jang, ya masih nggak tahu kalau mereka ini ya para bejaters ya, kalau dibilang sama ATD. Ya, bejaters. Jadi memang Paul Jang itu ternyata udah diusir sama keluarganya karena kelakuannya nggak benar. Ya, jadi dibilang sama ATD dia punya jemaat yang tetanggaan dengan si Paul Jang. Dan ternyata Paul Jang tuh masa lalunya sangat bejat, sangat parah. Itulah kenapa waktu mamanya sakit, mamanya meninggal, Paul Jang nggak peduli. Mungkin Paul Jang sakit hati atau membalas ya. Mamanya pernah marahin dia karena kelakuannya nggak beres. Terus mungkin mamanya udah bilang, nggak sanggup lagi urus Paul Jang, putus hubungan gitu ya. Mungkin sudah pernah terucap, ya, kalau kamu ini bukan anak saya, ya, kamu ini anak durhaka, saya minta minta putus hubungan gitu ya. Pernyataan putus hubungan mungkin di koran atau di mana disaksikan oleh orang, tanda teken, karena udah nggak sanggup ngurusin Paul Jang ini yang kelakuannya bejat sekali. Mamanya udah putus hubungan dengan dia, sehingga Paul Jang mungkin dendam gitu ya. Dendam sehingga waktu mamanya sakit dia juga nggak peduli. Bahkan waktu mamanya meninggal juga mengatakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Jadi ternyata tuh imbas dari kepahitan masa lalunya. Tetapi saya mau bilang gini ya, terlepas dari mamanya keras dengan Paul Jang, itu kan bukan tanpa sebab. Mamanya itu pingin si Paul Jang ini bisa bertobat. Dengan mengatakan hal tersebut, dengan mengusir Paul Jang keluar, tujuannya supaya bertobat. Tapi ternyata Paul Jang ini makin beringas, makin liar gitu kan. Dia nggak sadar mamanya itu cuma satu, yang melahirkan dia itu nggak bisa diganti. Nggak bisa kamu, ya. Kamu nggak bisa mengganti mama kamu. Mamamu kok satu, coy. Kamu mau nikah cerai 100 kali pun nggak ada pengaruh gitu kan. Bisa gitu. Perempuan tuh bisa jadi istri kamu berapa banyak. Istri itu bisa banyak. Mama cuma satu. Ibu kandung kamu tuh cuma satu. Mama angkat lain cerita. Tapi ibu kandung yang melahirkan kamu satu. Janganlah jadi anak yang durhaka gitu. Tapi namanya Paul Jang ya, durhaka. Saya ambil contoh satu ya. Saya punya teman ya. Jadi abangnya itu dulu diusir sama mamanya. Jadi abangnya itu dulu bandel kali. Kerjanya dugem, berantem. Udah itu dugemnya hutang sama orang gitu. Hutang sama orang sampai ditagih ke rumah. Ya, sampai ditagih sama orang-orang, sama kawan-kawan abangnya ke rumah. Jadi bapaknya itu wah stres sekali gitu kan. Bayarin hutang abangnya itu sampai ratusan juta. Terakhir abangnya ditampar, dihajar sama bapaknya. Ya terus orang tuanya ngusir dia. Waktu itu ngusirnya ke Jogja. Jadi pergi kau ke Jogja gitu kan. Jadi disuruh merantau, disuruh di sana urusin satu toko kecil gitu, suruh buka toko kecil. Ya, buka toko kecil. Jadi itu peninggalan dari kakeknya, ada toko kecil kios sebelumnya disewakan karena dulu bapaknya juga dari Jogja, cuman merantau ke Medan. Jadi masih ada sisa peninggalan itu, disuruhlah abangnya aja di situ. Terakhir abangnya ternyata sukses gitu. Dari jualan handphone ya. Dari perbaiki handphone, jual handphone, terakhir sukses. Bahkan abangnya tuh dari yang sebelumnya sangat nggak sopan, sangat kasar ya. Terus waktu ke Medan, abangnya itu bisa belikan tiket tur kasih orang tuanya. Tiba-tiba sangat perhatian dengan orang tuanya. Bahkan abangnya sendiri mengakui kalau dulu nggak dikerasin sama orang tuanya, mungkin dia nggak jadi orang. Ya, mungkin dia nggak jadi orang, jadi bajingan gitu ya. Jadi bajingan. Tapi karena orang tuanya keras sama dia, ngusir dia gitu kan, disuruh ke Jogja hidup, ya, urusin hidup kamu, terakhir abangnya bisa jadi orang. Sama sebenarnya. Mamanya Paul Jang nggak mungkin lah. Namanya ibu itu nggak mungkin sampai tega dengan anaknya. Ya, tujuannya supaya anaknya ini bertobat. Tapi ternyata anaknya nggak bertobat, malah tambah bejat, tambah jahat ya. Oke, khusus Paul Jang udah selesai. Terus yang masalah Saifuddin ya, ini ada pernyataan yang keren. Kalau Saifuddin bisa merekam perselingkuhan dari JT dan juga janda Salome itu, apalagi sampai jadi video XXX, ya artinya kamu merekam tuh kamu melihat juga, kamu sejenis. Nggak mungkin kamu merekam tapi kamu nggak melihat. Nggak mungkin sambil rekam tutup mata kan? Ya kameranya geser kiri, geser kanan, nggak terekam. Artinya dia liatin. Ya, inilah saya bilang satu komplotan sebenarnya. Sebenarnya mereka dengan saling membuka aib sendiri yang terbuka, ketahuan. Sama kayak Pastor Sarah, ngomongin JT begini-begini. Orang yang normal bisa menilai bahwa yang dia lakukan itu atau yang dia sampaikan itu tipuan. Ya, malah orang melihat, oh Pastor Sarah ini kan bukan korban, sebenarnya dia pelaku juga. Walaupun dia sandiwara seakan-akan dia korban, tapi terbukti terakhir orang juga sadar gitu. Begitu juga dengan Saifuddin.
menagih hutang kok dengan cara seperti ini, mengancam orang dengan video XXX, ya. Tapi inilah saya bilang ya, mungkin karena mereka dulu pernah seperguruan, ya, terus pernah juga sama Paul Jang dekat, ya ketularan. Itulah mungkin pendeta-pendeta, kalau mau bergaul tuh carilah teman-teman yang baik. Mungkin kayak si HTD ini boleh. Bertemanlah dengan HTD. HTD ini baik hati. Ya. Sampai sekarang kalau saya katakan gitu kan, si Saifuddin pernah bilang, gantian dong, masa menteri agama dari Islam terus, nggak pernah orang Kristen jadi menteri agama. Ya kalau menteri agama itu ada yang dari Kristen, saya rasa orang paling pantas itu ya HTD ini. Ya, kalau dari kekristenan yang jadi menteri agama, kalau saya pribadi ya paling pantas nih pendeta very very clear, pendeta HTD ini. Kalau saya pun ini hancur lah negara kita. Ya, jadi di sini terungkap bahwa memang Paul Jang inilah suhu dari para bejaters. Jadi bagi teman-teman ya yang masih menjadi fans atau lagi coba sering-sering nonton Paul Jang ya teman-teman Oten, stop lah nonton Paul Jang. Nanti kalian jadi bejat juga. Jadi kalian nanti sejenis, jadi penjahat juga, nggak baik. Ya segeralah bertobat. Ya, karena memang kita tahulah sejarahnya Paul Jang, dan ini mulai terungkap ya kisah-kisah dia, kebejatan dia. Dia kan masa lalunya benar-benar parah. Ya, bukan hanya perselingkuhan sama orang tua kurang ajar, belum lagi yang lain, mungkin banyak sekali. Tapi nanti akan pelan-pelan terungkap satu persatu. Ya, terus saya pudin, kalau memang ada video itu sampaikan aja, buktikan aja. Ya, kalau memang dia hutang ya buktikan hutangnya itu berapa dan dari mana alur ceritanya sehingga anaknya si siapa JT itu bisa mengambil uang 200 juta itu. Ya, uang itu kan milik kita, pasti kita simpan baik-baik lah. Kalau sampai keteledoran kita, ya siap-siap gitu. Namanya kamu juga ikut salah gitu kan. Kamu salah, jadi mau gimana? Ya, carilah solusi, bukan dengan cara di YouTube ini kowar sana kowar sini, nuduh sana nuduh sini. Wah, saya nggak tahu lah. Tapi ya kita sebagai umat Muslim ya kita nonton aja gitu kan. Kita sebagai umat Muslim mau ngapain? Ya kita tepuk tangan sambil nonton, dengerin celotehan mereka, siapin popcorn. Ya, dan bagi teman-teman Kristen, kalian renungkan, inilah ajaran kekristenan. Dan mereka sebenarnya sedang melakukan apa yang tertulis di Amsal, ya, kitab Amsal. Jadi bukan tanpa sebab mereka melakukan itu. Ada dasarnya ya, dari Alkitab itu ada dasarnya, itu yang mereka pelajari, tertanam di dalam diri mereka, dan itu dilakukan. Kecuali ini oknumnya, tapi ini enggak. Ini ajarannya, memang ada ajaran itu memperbolehkan. Legalitasnya ada. Ya, legalitasnya ada. Jadi jangan salahkan mereka. Mereka tuh hanya korban pengajaran yang ada di dalam kitab suci mereka. Mereka hanya terlalu mencintai ajarannya, ya, bahkan mereka mempercayai diri mereka punya Roh Kudus ya. Bisa jadi menurut pandangan mereka yang mereka lakukan itu atas bimbingan dari Roh Kudusnya. Karena Roh Kudusnya membimbing hidup mereka. Ya salah-salah inilah hasil bimbingan tersebut. Jadi tolong dimaklumi nih buat teman-teman Oten ya. Jangan terlalu menyalahkan mereka. Mereka hanya melakukan seperti pengajaran itu. Kalau nggak ada pengajarannya nggak mungkin. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan ya, teman-teman yang nilai sendiri. Dan sekali lagi saya katakan, ya kalau Paul Jang itu atau si muka pantat, ya si muka pantat itulah suhu para bejaters, dan Gentone tur, ya tur aja lah kita bilang. Terus Saifuddin juga kurang lebih sama semua sih. Bahkan Rudi Yohanes juga sama ya. Tersampaikan, terucap bahwa Rudi Yohanes juga kurang lebih sama. Dia belum bisa hidup benar. Ya, dia masih suka melakukan perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan yang melanggar. Ya, jadi begitulah kehidupan para oten-oten ini. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.